Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nama saya Nelu Syifa Kamila. Nama saya Dila Citra Lestari dari absen 5. Halo, nama saya Aulia Sabrina. Perkenalkan, nama saya Indira Kutemania dari absen 4. Nama saya Suci Peta Safana Rusliadi, saya dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Noval Demonanta. Dampak sosial informatika di bidang perekonomian merujuk pada perubahan yang terjadi pada masyarakat akibat penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan ekonomi. Penggunaan teknologi informasi dan sistem komputer untuk mendukung, mengelola, dan meningkatkan berbagai aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan pengambilan keputusan bisnis. Dalam konteks ini, informatika berperan sebagai alat untuk mengoptimalkan efisiensi, akurasi, dan efektivitas operasional di sektor ekonomi. Dampak ini dapat berupa pengaruh positif atau negatif terhadap interaksi sosial, pola kerja, serta kehidupan masyarakat dalam konteks ekonomi. Informatika memiliki dampak besar pada bidang ekonomi, yaitu mengubah cara kita untuk berbisnis, berinvestasi, dan mengelola keuangan. Ada banyak sekali contoh-contohnya, yaitu seperti Niaga, yaitu kayak Tokopedia, Shopee, Lazada, yaitu platform ini untuk membantu UMKM di Indonesia untuk menjual produk mereka ke seluruh Indonesia, juga bisa ke luar negeri. Nah, platform ini menyediakan berbagai macam produk dengan harga yang kompetitif, meningkatkan daya beli konsumen. Ada juga pembayaran digital, yaitu seperti GoPay, OVO, dan Dana. Yaitu kalau GoPay itu bisa saja menunjukkan transaksi di aplikasi Gojek, dan termasuk pembayaran transportasi, makanan, dan jasa lainnya. Nah, memberikan kemudahan untuk pembayaran di berbagai merchant seperti termasuk supermarket, restoran, dan toko online lainnya yang menyediakan transaksi tersebut. Nah, ada analisis data, yaitu seperti e-commerce, yaitu platform Niaga yang menggunakan data pembelian konsumen untuk memprediksi tren dan menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu ada perbankan juga, bank menggunakan data transaksi untuk mengidentifikasi pola penipuan dan meningkatkan keamanan sistem keuangan. Ada juga perusahaan manufaktur, yaitu robot dan AI digunakan untuk mengotomatisasi proses produksi, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi biaya. Ada juga perusahaan logistik, yaitu sistem pelacakan dan pengiriman otomatis meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengiriman barang. Ada investasi dan keuangan, yaitu investasi online. Platform seperti Bybit dan Stockbit memudahkan individu untuk berinvestasi di saham, kayak Reksadana dan aset lainnya. Aplikasi mengelola data, yaitu aplikasi seperti Money Manager dan Min membantu individu untuk melacak pengeluaran, mengatur anggaran, dan mencapai tujuan keuangan. Contoh-contoh ini memiliki tujuan bagaimana informatika memiliki dampak nyata pada kehidupan ekonomi, kehidupan kita sehari-hari. Secara keseluruhan, dampak informatika pada bidang ekonomi sangat signifikan dan terus berkembang. Teknologi informasi telah menciptakan peluang baru, meningkatkan efisiensi, dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di bidang berbagai sektor. Di sini saya akan menjelaskan perubahan dampak sosial informatika di bidang ekonomi dalam 5 tahun terakhir. Dalam 5 tahun terakhir, dampak sosial informatika di bidang ekonomi berubah cukup signifikan. Di mana sebelum COVID, masyarakat lebih senang belanja langsung di toko fisik. Di era COVID-19, banyak bisnis toko-toko fisik yang beralih ke online karena pembatasan sosial, seperti e-commerce, layanan pesan antar, dan pembayaran digital.
UMKM pun mulai menggunakan platform seperti Shopee, Tokopedia, dan juga Blibli, atau media sosial seperti Instagram dan juga WhatsApp untuk mempertahankan bisnisnya. Pembayaran online pun ikut meningkat seiring dengan perkembangan e-commerce. Layanan pesan antar seperti GoFood menjadi solusi utama masyarakat saat lockdown. Pasca COVID, bisnis yang bertahan tetap mempertahankan aspek digital mereka, karena dinilai lebih efisien dan menjangkau pasar lebih luas. Pola belanja online pun tetap bertahan, bahkan menjadi norma di masyarakat. Kini banyak perusahaan yang mengadopsi sistem kerja hybrid, yaitu kombinasi antara remote dan juga kantor. Bahkan kini bisnis retail tradisional harus mengadopsi strategi omnichannel, di mana bisnisnya dijalankan secara offline dan juga online agar bisa bersaing di pasar digital. Pembayaran online dan juga penggunaan platform digital untuk pengelolaan keuangan juga makin meningkat di masyarakat saat ini. Di sini aku akan ngejelasin dampak sosial informatika dalam bidang ekonomi. Contohnya itu ada dua dampak positif. Yang pertamanya itu contohnya meningkatkan efisiensi, adalah mempermudah pemasaran dan transaksi melalui platform digital, meningkatkan akses pasar. Yang kedua itu inovasi bisnis, adalah mendorong munculnya model bisnis baru seperti e-commerce. Contoh yang kedua itu dampak negatif adalah yang pertama, transaksi ilegal, adalah meningkatnya resiko penipuan dan pedagang ilegal di internet. Contoh kedua itu kesenjangan akses, adalah ketidakmerataan akses teknologi dapat memperburuk ketimpangan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari dampak sosial informatika di bidang ekonomi. Yang pertama ada peningkatan efisiensi bisnis. Teknologi informasi memungkinkan otomatisasi proses bisnis, mengurangi biaya operasional dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Contohnya adalah penggunaan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, yaitu membantu perusahaan mengelola sumber daya mereka secara lebih efisien. Yang kedua, akses pasar yang lebih luas. E-commerce memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pasar global tanpa harus memiliki toko fisik. Hal ini memberi peluang bagi UMKM untuk berkembang dan meningkatkan omset. Yang ketiga, ada peningkatan produktivitas. Aplikasi dari perangkat lunak produktivitas seperti alat kolaborasi dan komunikasi memungkinkan tenaga kerja untuk bekerja lebih efisien, mengelola proyek yang lebih baik, dan berkolaborasi jarak jauh. Yang keempat, inovasi dan pengembangan produk. Informatika memberi ruang bagi inovasi dalam pengembangan produk dan layanan. Perusahaan dapat menggunakan data besar atau big data untuk memahami perilaku konsumen, menciptakan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kelima, peningkatan akses informasi. Masyarakat dan pelaku bisnis dapat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan, mulai dari data pasar hingga analisis ekonomi global yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi saya di sini akan memberikan kekurangan dampak sosial informatika di bidang ekonomi. Yang pertama, ketimpaan akses teknologi. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi informasi. Hal ini dapat memperburuk kesenjangan ekonomi antar daerah yang berkembang dan daerah yang tertinggal, serta antara individu dengan latar belakang ekonomi yang berbeda. Yang kedua, pengurangan teknologi. Penerapan teknologi otomatisasi dan kecerdasan buatan atau AI dapat menggantikan pekerjaan manusia dalam berbagai sektor sehingga menimbulkan pengangguran terutama bagi pekerja yang tidak terampil dalam menggunakan teknologi baru. Yang ketiga, kecanduan dan overload informasi. Meningkatkan akses terhadap informasi yang dapat menyebabkan overload di informasi di mana individu dapat membuat perusahaan kesulitan memproses dan menyaring informasi yang relevan. Hal ini yang menyebabkan kebingungan atau pengambilan keputusan yang buruk. Yang keempat, penyalahgunaan data dan privasi. Penggunaan teknologi untuk mengumpulkan data
pelanggan dapat beresiko terhadap privasi. Penyalahgunaan data seperti kebocoran informasi dapat merusak reputasi perusahaan dan menurunkan kepercayaan konsumen. Yang terakhir, krisis keamanan cyber. Perkembangan teknologi juga membuka celah bagi serangan cyber. Serangan terhadap sistem ekonomi seperti perbankan online atau e-commerce dapat mengakibatkan kerugian besar baik bagi individu maupun perusahaan.